Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Sarah dari program studi Akuntansi Syariah semester 5. Saya dari jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya ambil dan saya resum mengenai materi auditing, yaitu dengan judul Efektivitas Internal Audit pada Bank Perkreditan Rakyat. Baik, kita masuk ke pembahasan, di mana judul jurnal yang saya ambil adalah Efektivitas Internal Audit pada Bank Perkreditan Rakyat, di mana dalam jurnal ini sudah saya resum. Yang hanya saya ambil hanyalah metode penelitian dan hasil pembahasannya saja. Pada metode penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif, survei deskriptif, di mana data primer dikumpulkan melalui tanggapan responden terhadap kuesioner. Kemudian dari data tersebutlah barulah dianalisis. Objek penelitian kali ini adalah PT BPR yang merupakan perusahaan terbesar milik Kabupaten Garut. Pendekatan yang diambil adalah Professional Stratified Random Sampling. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner tertentu, di mana jawabannya sudah diketahui sebelumnya, dan responden harus memilih salah satu dari pertanyaan, di mana bertujuan untuk menentukan indikator efektivitas audit internal, dan beberapa langkah analisis data telah juga diselesaikan. Langkah pertama adalah menguji instrumen dengan menggunakan dan menentukan validitas serta reliabilitasnya. Hasil dan pembahasan. Responden dalam penelitian ini meliputi banyak perwakilan dari masing-masing divisi, termasuk pimpinan cabang, kepala divisi, dan anggota staf. Dengan jumlah responden sebanyak 60 orang yang dijadikan sampel penelitian. Tolak ukur dalam indikator ini merupakan kemampuan profesional audit internal yang sangat mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional auditor internal dalam melaksanakan audit secara tepat. Kapasitas untuk memberikan saran menunjukkan bahwa auditor internal ini memiliki informasi, keterampilan, serta disiplin yang diperlukan untuk memeriksa. Auditor internal ini mendapat manfaat darinya karena memungkinkan mereka untuk memperluas pengetahuan mereka dan belajar tentang kemajuan baru lagi dalam standar, proses, dan metodologi audit. Selain itu juga, auditor internal diakui untuk menilai dan mengidentifikasi fasilitas dan sumber daya manusia dalam konteks penggunaan sumber daya ekonomis serta efisien. Perencanaan, pengujian, penilaian, transmisi temuan, serta inspeksi tindak lanjut merupakan semua indikasi untuk melaksanakan operasi inspeksi. Audit internal ini juga selalu melakukan uji validitas untuk menunjukkan kebenaran setiap informasi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi audit ini telah didokumentasikan. Selain itu juga, auditor internal menjamin bahwa setiap temuan audit yang dilaporkan menerima tindakan yang tepat dalam tindak lanjut audit. Indikator manajemen untuk bagian audit internal ini terkait dengan pengelolaan bagian audit internal, di mana proses manajemen harus dilakukan dengan tepat dan teliti. Meskipun saat pengambilan sampelnya tidak signifikan secara statistik, tapi ada beberapa variasi dalam penilaian di antara responden pria dan wanita. Keterampilan komunikasi dan ketepatan auditor membuat perbedaan dalam evaluasi ini. Menurut temuan, independensi auditor internal, pengetahuan profesional, dan pengalaman kerja memiliki dampak yang menguntungkan pada efektivitas sistem pengendalian internal. Efektivitas audit internal juga terbukti memiliki hubungan yang positif serta signifikan dengan variabel-variabel seperti independensi dan objektivitas auditor internal, kompetensi staf audit internal, dan keberadaan komite audit.